Sini, duduk bro. Taruh dulu HP lu, dengerin gue baik-baik dan siapin mental lu. Karena apa yang bakal gue omongin ini mungkin bakal kerasa kayak tamparan keras tepat di muka lu. Tapi percayalah, tamparan ini jauh lebih baik daripada lu harus bonyok dihajar realita hidup pas lu udah tua nanti. Kalau lu adalah remaja yang masih nengadah minta uang jajan sama ortu, atau lu udah kerja tapi tiap kali megang gaji lu ngerasa kayak pesulap, duitnya baru dateng tiba-tiba hilang nggak berbekas, maka video ini emang dibuat khusus buat lu. Gue bakal bongkar cara gue nge-manage uang dari zaman gue cuma bisa minta-minta sampai akhirnya bisa punya income sendiri yang lumayan. Gue bisa sampai di titik ini bukan karena hoki atau dapat warisan, tapi karena gue bener-bener disiplin nerapin cara ngatur duit yang gue dapat dari buku-buku berat dan edukasi dari para profesional. Gue nemuin formula yang cocok buat gue, dan gue harap ini bisa bikin lu minimal survive di era yang makin gila ini. Atau syukur-syukur lu bisa cepet kaya. Fokus, simak sampai habis. Selamat datang di segmen Life Skill. 1. Masalah terbesar lu, konten yang gak napak bumi. Gue yakin sebelum lu nyampe ke video ini, lu udah sering nonton tips ngatur keuangan di medsos. Tapi jujur aja, lu ngerasa nggak relate kan? Lu nonton influencer yang ngasih contoh ngatur duit dengan angka 10 juta per bulan. Sementara realitanya, gaji lu mungkin nggak nyampe setengahnya. Atau bahkan lu masih nungguin jatah mingguan dari nyokap yang nggak seberapa. Lu ngerasa tips mereka itu omong kosong karena angka mereka terlalu tinggi buat standar hidup lu. Nah di sini gue nggak bakal pakai angka hayalan. Mau lu cuma pegang 100.000 atau 1 juta, 2 poin yang bakal kita bahas ini bakal masuk ke otak lu kalau lu mau mikir. 2. Mindset. Uang itu bukan garis finish. Sebelum lu megang duit, benerin dulu itu isi kepala lu. Kesalahan fatal anak muda zaman sekarang adalah nganggap uang sebagai goals utama atau garis finish. Gue bukan pemuja rahasia Timothy, tapi gue setuju banget sama satu hal yang dia bilang. Uang itu bukan finish line. Garis finish yang sebenarnya adalah ketika uang lu yang kerja buat lu, bukan lu yang jadi budak uang seumur hidup. Gue ngelihat uang itu bukan sebagai akhir dari pencapaian, tapi sebagai pasukan yang gue pekerjakan buat nyari peluang lain. Gimana caranya bikin uang kerja buat lu? Jawabannya, investasi. Tapi dengerin ini baik-baik, pas denger kata investasi, otak remaja lu pasti langsung terbang ke kripto, saham, atau barang-barang yang kelihatan bakal kasih cuan ratusan % dalam semalam, kan? Lu pengen kaya instan tanpa keringat, padahal ada satu bentuk investasi yang nilainya jauh lebih tinggi, jauh lebih stabil, dan jadi fondasi dasar buat lu dapat duit di dunia ini. Tapi justru lu remehin setengah mati. Apa itu? Investasi ke diri sendiri. Gue serius, ini penyesalan terbesar gue. Dulu gue dan mayoritas temen-temen gue lebih semangat melototin chart kripto yang merah-merah atau belajar saham gorengan daripada belajar skill baru. Kita lebih jago baca grafik daripada ngulik gimana cara copywriting, belajar video editing, atau belajar dropshipping. Ironisnya, saat itu kita nggak punya modal atau kapital yang cukup. Modal cuma dari uang jajan yang pas-pasan, tapi gayanya mau jadi whale di kripto. Padahal cuan dari instrumen keuangan itu sangat bergantung sama modal lu. Kalau modal lu cuma 1 juta, terus lu dapat cuan 8%. Itu cuma 80.000 bro. Itu mah buat beli paket data sama bensin juga udah habis. Gue nggak ngelarang lu belajar kripto, tapi kalau income lu masih dikit atau bahkan nol, jangan fokus ke sana dulu. Puter duit lu buat beli kelas, beli buku, atau ikut seminar. Dapetin skillnya, pakai skill itu buat dapet duit beneran, baru setelah modal lu gede, lu masuk ke instrumen investasi. Paham? 3. Seni ngatur duit, surplus cash flow. Lu udah paham pentingnya investasi diri, terus pertanyaannya, duitnya dari mana bang? Jawabannya ada di prinsip paling dasar tapi paling susah dilakuin, surplus cash flow. Apa itu? Sederhananya, pemasukan lu harus lebih gede dari pengeluaran. Realitanya banyak dari lu yang pemasukannya pas-pasan tapi pengeluarannya pengen kayak anak konglomerat. Akhirnya apa? Boncos. Duit habis buat hal nggak jelas. Bahkan ada yang sampai berani ngutang atau pakai pinjol cuma demi gaya hidup. Tolol itu namanya. Gimana caranya biar lu bisa dapat surplus cash flow? Buat lu yang udah kerja tapi gaji dikit. Kalau gaji lu cuma 2 juta atau bahkan kurang, satu-satunya cara buat maju adalah dengan menekan gaya hidup lu sekeras mungkin. Potong semua pengeluaran sampah. Nongkrong gak penting, cut. Top up game cuma buat pamer skin, cut. Kalau dari 2 juta itu lu bisa nyisain 300.000 aja, pakai itu buat investasi diri. Beli buku atau nyicil alat yang bisa naikin income lu. Misalnya beli handphone yang lebih bagus buat jadi freelance konten. Kecil, emang, tapi dari situlah proses lu naik kelas bermula.
buat lu yang masih minta ortu, lu sebenarnya punya keuntungan besar. Lu nggak punya beban cicilan atau tanggung jawab keluarga. Jadi tiap dapat uang jajan, langsung amanin 30-40% buat investasi diri. Jangan dihabisin buat beli seblak atau kopi kekinian tiap hari. Simpen duitnya, beli kelas online yang lu butuhin. 4. Waspada sama latte factor. Banyak orang nggak sadar duitnya habis kemana. Biasanya duit lu habis bukan karena pengeluaran besar kayak nyervis motor, tapi habis karena hal-hal sepele yang namanya latte factor. Ini istilah dari David Bach yang ngejelasin gimana pengeluaran kecil kayak beli kopi 30.000 tiap hari bisa jadi monster yang ngerampok duit lu kalau dilakuin terus-menerus. Coba hitung, 30.000 dikali 30 hari itu 900.000. Setahun 10,8 juta. Lu bayangin, 10 juta melayang cuma buat cairan manis yang lu kencingin sejam kemudian. Latte factor ini bentuknya macem-macem, jajanan receh, parkir nggak jelas, sampai rokok. Caranya biar nggak kejebak, lu harus bangun kebiasaan nge-track atau nyatet semua pengeluaran lu. Mau pakai aplikasi, Google Sheet, atau buku tulis rongsok sekalipun, yang penting lu sadar kemana tiap perak duit lu pergi. Begitu lu catet, lu bakal nemu pengeluaran sampah mana yang harus lu cut supaya lu punya duit sisa buat masa depan lu. 5. Musuh terbesar lu, gengsi. Gue kasih tahu ya, buat kita yang nggak lahir dari keluarga sultan, disiplin ngatur duit itu harga mati kalau mau naik kelas. Tapi kenapa ini susah banget? Karena remaja sekarang lebih mementingkan gengsi daripada isi dompet. Banyak dari lu yang sebenarnya punya ide bisnis bagus, udah pengen jualan tapi terhalang pikiran, nanti kalau gagal gimana ya? Malu diliatin temen. Atau pas lu mau hidup hemat, lu takut dikira orang susah. Dengerin gue bro. Orang yang lu takutin penilaiannya itu nggak ngasih makan lu. Mereka nggak bakal bayar tagihan lu pas lu susah. Kenapa lu harus peduli sama omongan orang yang nggak ada kontribusinya di hidup lu? Ingat apa yang dibilang Aristoteles. Kalau ingin menghindari kritik, jangan katakan apapun, jangan lakukan apapun, dan jangan jadi apapun. Artinya selama lu hidup dan berusaha, lu pasti bakal dinilai orang. Mau lu sukses atau gagal, orang tetap bakal bacot. Jadi mending lu lakukan apa yang bisa ningkatin kualitas hidup lu sekarang. Realistis aja, lu butuh uang buat makan, bukan butuh pujian orang. Kesimpulan, mulai detik ini, video ini nggak bakal berguna kalau cuma jadi angin lalu di telinga lu. Lu harus gerak. Ubah mindset, uang itu alat bukan tujuan, bikin dia kerja buat lu, investasi leher ke atas, lu masih miskin, fokus belajar skill bukan judi kripto. Surplus cash flow, pangkas gaya hidup, catat pengeluaran, lawan latte factor. Buang gengsi, hidup hemat sekarang biar lu nggak melarat selamanya. Jangan dengerin bacotan orang yang nggak berguna. Gue sangat berharap video ini bisa jadi tamparan yang nyadarin lu. Lu masih muda, peluang lu masih lebar banget buat jadi kaya, atau minimal mandiri secara finansial. Tapi kalau lu masih pilih buat jadi bodoh dan nurutin gengsi, ya udah, jangan komplain kalau hidup lu gitu-gitu aja. Kalau lu punya opini sendiri atau masih bingung mau belajar skill apa, tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi secara jantan. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat dan semangat buat lu yang mau berjuang. Sampai jumpa di video uang masa kini selanjutnya.